Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Adinugraha dari kelas MJ805 Program Studi Manajemen Mata Kuliah Bisnis Intelijen. Yang terhormat Bapak Novidian, di sini saya akan mempresentasikan yaitu sesi 15 Intelijen Bisnis dalam era globalisasi. Dunia bisnis sekarang ini mengalami banyak sekali perubahan, terutama dalam hal ekspektasi, baik dari sisi bisnis itu sendiri maupun dari sisi pelanggan. Akibat dari perkembangan teknologi, akses lebih banyak terhadap informasi, produk, atau jasa tertentu, perubahan terjadi sangat cepat dan dinamis, yang mengakibatkan kondisi lingkungan kompetitif menjadi semakin kompleks dan tidak mudah diprediksi. Perubahan tidak selalu membawa petaka, bisa juga membawa peluang, dan menurut Sharp, itu perusahaan-perusahaan yang dengan cepat menyadari adanya perubahan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memastikan apakah perubahan tersebut bisa dimanfaatkan atau relevan terhadap bisnisnya. Disinilah peran intelijen kompetitif atau competitive intelligence, yaitu dengan menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajer membuat keputusan perubahan yang baik atau menguntungkan perusahaannya. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis secara global, ditambah dengan kondisi lingkungan eksternal yang kompleks dan perubahan yang cepat, dinamis, maka keberadaan intelijen kompetitif merupakan syarat utama bagi sebuah perusahaan untuk bisa bertahan. Karenanya, dengan melakukan praktek analisa intelijen kompetitif, perusahaan yang memiliki strategi kompetitif lah yang lebih baik dibanding kompetitornya. Pada tahun 2007, The Global Intelligence Alliance mengutip itu mengindikasikan kebutuhan intelijen yang sangat kuat, seperti dikutip yaitu lingkungan bisnis sekarang ini membutuhkan sebuah sistem yang komprehensif yang mampu mengelola risiko dari lingkungan eksternal sebuah bisnis. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa kekuatan atau pengaruh globalisasi sedemikian intens terhadap intelijen bisnis. Sebagian besar pelaku bisnis eksekutif merasa kekuatan dari perubahan tersebut dan akan membawa dampak besar bagi organisasi mereka. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Gillard tahun 2004 yang mengatakan bahwa ada kebutuhan akan intelijen formal di perusahaan-perusahaan besar, di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa hampir 2/3 dari responden survei terkejut dengan kemunculan setidaknya 3 peristiwa yang kompetitif yang besar di dalam 5 tahun ke belakang. Etika dalam intelijen bisnis global, itu profesional dalam manajemen bisnis intelijen mungkin adanya praktik tidak etis karena berkaitan dengan keputusan data konsumen, bisnis, dan atau karyawan lainnya. Etika adalah subjek yang sensitif, akan selalu ada kontroversi
tentang bagaimana perusahaan memilih untuk menangani keputusan bisnis. Tidak ada keputusan yang pasti yang harus diambil ketika menyangkut sebuah etika. Meskipun terkadang melibatkan praktik yang ilegal, di dalam waktu itu hanya keputusan yang perlu dibuat di perusahaan untuk mempromosikan cara hidup yang lebih baik untuk semua. Contoh dari keputusan etis yaitu seorang manajer sistem bisnis intelijen yang memilih untuk menggunakan data yang lebih murah dalam aktivitas penambangan datanya demi menghemat uang. Dan data yang ia pilih diterapkan melibatkan laporan skor kredit pribadi. Kumpulan data yang lebih murah memiliki kemungkinan 20% salah. Manajer tidak melihatnya sebagai keputusan yang tidak etis ketika dibuat. Hanya cara untuk terus menghasilkan laporan hampir akurat dan menghemat uang. Personel teknologi informasi dalam etika sangat mudah bagi manajer bisnis intelijen untuk duduk di belakang meja dan mengelola data pada bisnis sehari-hari dengan berpikir bahwa praktik etis tidak menjadi perhatian. Itu bukanlah sikap yang benar untuk dimiliki seorang manajer. Setiap orang yang bekerja di bidang teknologi informasi memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dari kebijakan praktik etika perusahaan. Ini bukan hanya membuat skema model data. Sebagai manajer teknologi informasi harus memiliki lebih banyak keputusan etis untuk dibuat daripada pemberi kerja. Manajer bisnis intelijen tahu lebih banyak teknologi yang muncul dan memiliki pengetahuan terbaik tentang kemampuan teknologi perusahaan, tentang apa yang mungkin dengan semua pekerjaan yang dilakukan dalam sistem informasi dan apa yang terlibat dalam penyampaian informasi tidak lepas dengan tanggung jawab dari etika bisnis. Regulasi dalam intelijen bisnis secara global. Intelijen regulasi mencakup 3 komponen, yaitu pemantauan analisis dan pengambilan tindakan strategis. Yang pertama yaitu memantau perubahan peraturan, yaitu langkah pertamanya memantau iklim peraturan untuk perubahan hukum, kebijakan, dan peraturan yang perlu diketahui perusahaan. Profesional melakukan penelitian yang luas tentang norma-norma peraturan sesuai produk tertentu dalam geografi tertentu. Dan yang kedua yaitu menganalisis informasi regulasi. Data kemudian perlu disaring dan diproses untuk relevansi dan dianalisis untuk tren dan pola industri terbaru. Profesional regulasi memainkan peran penting dalam menyusun strategi pengembangan, persetujuan, dan pemeliharaan produk, serta perubahan regulasi yang berdampak pada landscape regulasi global. Dan yang ketiga, menyintesis untuk item yang dapat ditindaklanjuti. Tahap menyintesis keluaran dari intelijen. Pengaturan dapat dilakukan dialog internal dalam perusahaan, intelijen regulasi dan profesional kepatuhan, kemudian menentukan strategi yang paling tepat dan praktis untuk perusahaan.
produk yang berbeda memiliki pedoman peraturan yang berbeda di negara yang berbeda. Para ahli mengusulkan rencana tindakan yang mereka uraikan bagaimana bisnis akan secara efektif menanggapi perubahan dalam iklim peraturan untuk pasar distribusi yang segmennya mencakup berbagai negara. Selanjutnya yaitu peran intelijen bisnis dalam globalisasi, yaitu peran intelijen bisnis dalam e-commerce yang merupakan keputusan yang harus dibuat perusahaan dengan memahami kondisi hubungan perusahaan dengan pelanggan, pesaing, pemasok, dan entitas lainnya. Intelijen bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi tentang elemen-elemen lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk dapat memahami kondisi lingkungan yang dihadapi perusahaan, karena intelijen adalah informasi yang sudah dievaluasi dan kredibilitas pengertian serta arti pentingnya tidak bisa atau tidak dapat diingkari. Pemahaman akan semakin mudah jika gambaran interaksi elemen-elemen lingkungan dengan perusahaan melalui aliran sumber daya perusahaan seperti material, orang, mesin, uang, dan informasi dapat diperoleh. Tantangan dan peluang intelijen bisnis di era globalisasi. Era digital telah berjalan dan memiliki dampak yang cukup besar dalam perubahan perdagangan dunia. Nah, di situ tak terelakkan perubahan yang terjadi tentunya akan memiliki banyak peluang dan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi dalam dunia bisnis. Keleluasaan dalam kecepatan informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi, yang mana itu menjadi salah satu faktor penyebab layaknya teknologi yang menuntut kepemilikan bisnis untuk adaptif, dan masyarakat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan serta praktis. Selain itu, tantangan dari masyarakat saat ini kecenderungan yang senantiasa berubah, baik dari segi seleranya dan keinginannya, bahkan hingga kebutuhannya. Jika pemilik bisnis tidak dapat beradaptasi, maka konsekuensi bisnisnya akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Beberapa peluang dan tantangan di era bisnis dalam secara global, yaitu munculnya peluang bisnis online baru. Perkembangan informasi saat ini membawa ke pola hidup masyarakat yang mengandalkan dunia virtual. Gaya hidup masyarakat cenderung memilih berbelanja secara online melengkapi kebutuhan sehari-harinya. Jadi dengan cukup menyentuh dari layar ponsel, paket bisa dikirimkan ke depan rumah. Yang kedua yaitu keinginan
yang serba cepat, jangkauan internet yang luas tentu berpengaruh dalam proses bisnis. Saat ini semakin banyak tersedia aplikasi yang memudahkan melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu media pemasaran yang semakin tidak terbatas, yang hidup di dunia ini yang serba digital, dan akhirnya dapat mudah memasarkan produk karena pemilik bisnis tidak harus menyewa tempat. Yang keempat ya, proses transaksi menjadi lebih mudah. Kecenderungan masyarakat senantiasa beraktivitas selama 24 jam dan mudah melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan cepat dan praktis. Jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini yaitu yang pertama, transformasi digital yang setiap hari makin maju, yang semakin hari semakin canggih. Yang kedua, kecepatan masyarakat saat ini pun menuntut produk yang serba cepat, praktis, maka pemilik bisnis harus memenuhi hal itu. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang dipekerjakan bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari bisnis. Yang keempat, masyarakat yang menginginkan adalah secara cepat dan praktis, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan. Mereka pun lebih pintar memilih produk sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang kelima, persaingan yang semakin tinggi, teknologi yang canggih pun harus digunakan seefektif mungkin agar bisa bersaing dengan baik dengan kompetitor yang lain. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.